Papa Mama adalah kebanggaan kami. Kami sangat merasa kehilangan sosok yang jadi panutan buat kami anak-anaknya. Papa dan Mama adalah orang tua yang terbaik buat kami, yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar buat kami anak-anaknya. Papa Mama, kami sangat mencintainya, tapi Tuhan lebih duluan mencintainya. Papa dan Mama, kami begitu akrab dengan mereka. Tidak pernah ada kata-kata yang keluar yang berlebihan. Papa dan Mama, kebanggaan kami yang selalu memberikan ajaran-ajaran yang terbaik buat kami, petua-petua. Tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan untuk orang lain. Tidak pernah mengajarkan kami untuk mengeluarkan kata-kata kasar ke orang lain. Kami sebagai anak-anaknya bangga terhadap orang tua kami yang selalu memberikan perhatian yang berlebihan buat kami anak cucu. Orang tua yang istimewa itu tidak kami lihat lagi. Selesai kuliah mungkin setahun kerja di Makassar, balik lagi ke Toraja, kerja di Toraja. Jadi hampir seumur, boleh dibilangnya cuman berapa tahun pisah dengan Papa Mama. Jadi keseharian itu selalu sama Papa Mama, jadi tahu mulai dari awal Bapak sakit selalu sama Papa, kontrol ke Makassar, selalu saya yang antar Bapak kemana-mana, selalu sama-sama. Makanya selalu dibilang saudara-saudara satu paket, karena kalau Bapak sama Mama pergi pasti saya ikut kemana-mana. Jadi ya kalau ada Papa dibilang, apalagi kalau keluar kota, pergi dua harus dibilang pergi bertiga, satu paket. Jadi pas Bapak sakit, jadi tahu bagaimana Papa itu orang baik, baik sekali, jarang marah. Kalaupun marah Pak paling diam kalau marah atau masuk di kamar. Dan yang paling tidak bisa Papa itu yang paling rajin doakan anak-anaknya, doakan keluarganya. Setiap saat kalau berdoa pasti selalu mendoakan anaknya mendapatkan yang terbaik. Ya istilahnya biasa orang kan bilang, Bapak itu adalah anak cinta pertama anak perempuannya. Karena yang pertama melihat anaknya yang perempuan lahir Bapak, yang pertama memeluk anak perempuannya adalah Bapak. Ketika ada apa-apa, pasti Bapak yang selalu di depan. Ya, Bapak pasti tidak akan bisa tergantikan, sama seperti Mama. Tidak akan ada yang bisa menggantikan. Mama juga itu ya sama dengan Bapak, hampir seumur hidup selalu bertiga dengan saya. Jadi paling tidak saya tahu semuanya Bapak itu kan sakit meninggal, kalau Mama tidak. Ya bagaimana dirasanya susah sekali untuk bisa terima kalau Mama itu tiba-tiba pergi.
pas mama mau meninggal, yang tahu pertama adalah saya karena saya sama-sama. Saya yang melihat langsung bagaimana mama merasakan dari awal yang waktunya tidak lama sampai meninggal sama-sama saya. Cerita tentang papa atau opa, begitupun mama atau oma, mungkin kalau kita ceritakan seharian, menurut saya itu tidak akan pernah habis. Kalau tentang papa atau opa, beliau adalah sosok ayah yang selalu menjadi pengayom buat keluarga, bukan hanya kepada istri atau anak, cucu, tapi juga kepada keluarga besar, bukan hanya dari pihak papa, tapi juga dari mama. Beliau adalah sosok yang dalam setiap kesempatan untuk berbicara, berdiskusi dengan keluarga itu selalu mementingkan bagaimana kita berdiskusi dengan tenang, dengan sejuk, sehingga menghasilkan keputusan yang baik. Sosok ayah buat saya itu adalah ayah yang sangat penyayang, karena dari 5 bersaudara saya adalah anak bungsu yang mungkin lebih banyak waktu yang saya habiskan bersama papa, begitupun dengan mama. Kemudian mama sendiri sosok ibu yang sangat penyayang, yang berusaha memenuhi setiap keinginan, kebutuhan anak-anaknya atau cucunya. Selalu berusaha untuk mengatakan iya untuk apapun yang anak atau cucunya minta. Banyak hal yang diajarkan kepada kami, anak cucunya, terutama bagaimana untuk menghadapi setiap persoalan hidup, bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang baik, bagaimana cara kita berdiskusi baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Satu hal terpenting yang selalu diajarkan oleh papa dan mama, yaitu setiap kali kita melakukan sesuatu selalu diawali dengan doa. Karena bagi papa dan mama, doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan sehingga kita minta pertolongan, dan semua yang akan kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dan sesuai. Papa sendiri selama hidupnya, terlebih saat-saat terakhir sebelum papa pergi, selalu meminta kepada
anak-anaknya bagaimana tetap berkomunikasi dengan baik, bagaimana setiap persoalan itu kita komunikasikan dengan baik. Papa ini tidak pernah mengecewakan anaknya, jadi senantiasa berusaha untuk apapun yang kita minta, dia akan berusaha untuk katakan iya. Namun seringkali apa yang dijanjikan sering tidak langsung ditepati, mungkin butuh waktu sampai akhirnya Papa bisa tepati janjinya. Selama beliau tidak ada, sangat kehilangan, karena selama ini Papa jadi teman cerita, teman curhat, terutama dalam pekerjaan di masa sulit. Papa sering menjadi penghibur buat saya, sering memberikan jalan keluar, dan Papa percaya bahwa saya sebenarnya mampu untuk melewati masa-masa kritis dalam pekerjaan saya. Dan saya sangat bersyukur Papa senantiasa ada, beliau senantiasa berdoa buat anak-anaknya, sangat perhatian di saat kami pulang. Papa akan selalu nelpon, sudah di mana nak? Dan setelah beliau pergi bersama Mama, saya sering berpikir apakah saya masih akan pulang kampung, karena selama ini kalau saya pulang saya berharap masih bisa ketemu mereka. Tapi setelah mereka tidak ada, di awal-awal kepergian mereka, saya berpikir Nindan na para tamuan ke Suliona langang kampung. Tapi ya setelah pikir-pikir lagi, masih ada saudara, masih ada keluarga yang lain, masih ada mertua, terutama anak-anak saya yang mungkin butuh juga kerinduan. Mereka rindu untuk bertemu dengan sepupu-sepupunya. Sementara sosok Mama sangat perhatian buat kami.
Kutolepa pisang kubokada kumua paranmu kami. Andaisan ini untuk tahu masuk kadanmu. Satu korana saya kedua. Dan keselangan ini giona apa-apa. Sang adin nalan mintu na. Lani parampona sang tuilan na penamni. Langan uang matua. Lan kapasang bayangan. Siapa ngando seluruh Pak Kongre semua. Amin. Yesus mau kemarin kita laku kita tentang paku. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa dan arus pencobaan. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya. Bapak adalah seorang ayah terbaik bagi saya pribadi, juga buat adik-adik. Karena Bapak adalah panutan dalam keluarga, baik keluarga dari mama maupun keluarga dari Bapak. Saya paling ingat kalau Bapak omong, kami anak-anak tidak ada yang berani menyahut, karena keputusan ada di Bapak, tapi keputusan yang bijaksana. Tidak pernah memaksakan sesuatu kepada anak-anaknya, tetapi tidak juga memberi anaknya peluang yang dia anggap tidak baik. Saya ingat saya mau kuliah di Makassar, setelah saya selesai SMA, dia berusaha membuat rumah yang sederhana buat kami semua, terus jalan kaki cari motor buat saya. Itu yang saya paling ingat. Dan kalau sesuatu yang dia tidak suka itu dia diam. Jadi kalau dia sudah diam berarti ada yang dia tidak suka. Saya sebagai anak sulung merasa sangat kehilangan dengan kepergian Bapak, apalagi dengan menyusulnya mama. Kami anak-anak merasa kehilangan terbesar. Bapak kalau marah ya marah apa adanya, tidak pernah marah yang bagaimana. Paling menegur satu kali, itu saja. Nah, yang saya ingat itu. Terus masalah kalau dalam keluarga, dia yang selalu memberikan keputusan-keputusan yang baik, karena rata-rata keluarga, baik Bapak maupun Mama, kalau ada sesuatu masalah selalu pergi ke Bapak, tanya ke Bapak, tukar pikiran dengan Bapak, terus tidak pernah bilang mau bagaimana, tidak membela juga, tetapi mengambil keputusan yang tidak menyakiti yang lain. Kebetulan Bapak adalah seorang, dulu dia kerja di pengadilan sebagai panitera, jadi masalah-masalah
yang biasa muncul dalam keluarga. Saya pikir biasa dia lihat di kantor, di pekerjaan. Jadi ya keputusan yang diambil itu tidak pernah ada yang sampai bilang tersingkirkan atau bagaimana. Satu lagi, kalau kami kebetulan pulang, Bapak selalu memeluk kami. Kami baru di perjalanan, dia sudah tanya telepon, sampai di mana. Bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu.